Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ismi Nur Fazila dengan NIM 2014020080 menghadirkan sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manhajul Bahthi fi Ta'lim Al-Lughatul Arabiyah dengan dosen pengampu Ustadz Rahmat Satria Dinata MPD. Pada kesempatan kali ini ataupun pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ada 4 poin penting yang akan jelaskan di sini. Yang pertama, al-manhajul bahthi fi ta'lim al-lughatul arabiyyah, yang kedua al-mushkilah fi khalfiyah bahthi, dan yang ketiga ad-dirasah awwaliyah, dan yang keempat itu ad-dirasah sabiqah. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu al-manhajul bahthi. Al-manhaju itu adalah metode. Apa sih itu metode? Metode adalah cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan al-bahthi itu sendiri itu adalah penelitian. Penelitian adalah usaha yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang bisa dipertanggungjawabkan atau yang sistematis. Jadi al-manhajul bahthi itu adalah metode penelitian. Sebelum kita masuk kepada kepada pembahasan berikutnya, kita kenali dulu apa itu bahasa atau apa itu masalah. Masalah adalah kesenjangan atau ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan fakta yang ada. Contohnya seperti kurangnya pembelajaran mufradat terhadap mata pembelajaran bahasa Arab di sekolah madrasah aliyah pondok pesantren Darussalam Falis Raub Pesaman. Seharusnya mufradat itu sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena apa? Karena mufradat ini mempunyai pengaruh penting atau memberikan pengaruh penting terhadap pembelajaran bahasa Arab. Namun faktanya di sekolah tersebut atau di sekolah madrasah tersebut kurangnya pembelajaran mufradat terhadap mata pembelajaran bahasa Arab. Jadi masalah yang terdapat di sini adalah kurangnya pembelajaran mufradat terhadap mata pembelajaran bahasa Arab. Di al-manhajul bahthi fi ta'lim al-lughatul arabiyyah, kita akan berfokus kepada fi ta'lim al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Bicara kita mengenai bahasa Arab, di dalam bahasa itu ada beberapa komponen yang Yang pertama itu adalah unsur-unsur bahasa, dan yang kedua itu adalah maharah. Unsur-unsur bahasa atau bisa disebut juga dengan anasir lughah itu terbagi beberapa komponen atau beberapa komponen atau 4 komponen. Yang pertama al-aswat, yaitu bunyi, dan yang kedua al-mufradat, yaitu kosakata, dan yang ketiga itu adalah al-qawaid, kaidah, dan yang keempat itu ada al-balaghah. Al-qawaid ini mencakup di dalamnya nahwu dan sharaf. Dan yang kedua itu adalah al-maharah. Maharah itu terbagi kepada 4. Maharah ini adalah kemahiran. Yang pertama yaitu maharatul istima', kemahiran dalam mendengar, dan maharatul kalam, kemahiran dalam berbicara, maharatul qiraah, kemahiran dalam membaca, dan maharatul kitabah, dan kemahiran dalam menulis. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu al-mushkilah fi khalfiyah al-bahthi, yaitu masalah-masalah di dalam latar belakang. Latar belakang penelitian adalah hal-hal yang melatar belakangi terjadinya penelitian. Nah, di dalam latar belakang ini ada 3 komponen. Yang pertama, landasan filosofis, bisa disingkat dengan LF, dan yang kedua, landasan teoritis, disingkat dengan LT, dan yang ketiga, landasan faktual. Kita masuk kepada landasan yang pertama, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis itu terkait di dalamnya filsafat. Apa sih itu filsafat? Filsafat adalah kajian yang mendalam. Nah, di dalam landasan filosofis ini ada 3 komponen yang di dalamnya. Yang pertama ontologi, dan yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Ontologi adalah pengertian. Contohnya tadi saya membahas mengenai mufradat dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi di ontologi ini akan membahas nanti mengenai pengertian mufradat, apa itu mufradat, atau beberapa pakar mengatakan mufradat ini adalah ini atau itu.
Yang kedua itu adalah epistemologi. Epistemologi ini adalah tahapan pembelajaran mufradat dalam pembelajaran bahasa Arab tersebut. Bagaimana tahapannya? Yang ketiga itu adalah pentingnya mufradat. Seberapa pentingkah mufradat terhadap pembelajaran bahasa Arab? Apakah begitu penting? Jadi di landasan filosofis ini nantinya akan mengkaji tentang terkait apa yang akan kita tuju dalam penelitian. Yang kedua yaitu adalah landasan teoritis. Landasan teoritis adalah bagian dari latar belakang yang menjelaskan teori-teori terkait bagian yang akan kita bahas nantinya. Jadi di sini akan membahas mengenai teori-teori apa saja yang terkait di dalamnya, contohnya media apa saja yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran tersebut. Di sini akan dijelaskan terkait apa itu, di mana kita bisa mengaksesnya, apa manfaatnya. Dan poin ini akan dibahas di landasan teoritis. Dan yang ketiga yaitu adalah landasan faktual. Landasan faktual adalah yang menjabarkan terkait fakta-fakta yang ada di tempat itu atau tempat di mana kita mengadakan penelitian. Nah, untuk mendapatkan landasan faktual itu perlu yang namanya ad-dirasah awaliyah. Di dalam ad-dirasah awaliyah ada 3 komponen di dalamnya. Yang pertama presentasi yaitu persen, dan yang kedua tempat yaitu flash, dan yang ketiga itu adalah dokumen yaitu papers. Dokumen itu ada atau tidaknya sumber data ataupun dokumen penelitian. Yang persen itu adalah ada atau tidaknya orang yang diminta data terkait dengan tempat penelitian. Kita masuk kepada poin berikutnya, poin terakhir yaitu ad-dirasah sabiqah, yaitu penelitian terdahulu. Kata kunci dari penelitian terdahulu adalah relevan, yang relevan. Apa sih itu relevan? Relevan itu adalah sesuai, sejalur, searah. Dan apa sih yang harus ada dalam penelitian yang relevan itu? Penelitian yang relevan itu gunanya untuk apa? Nah, sebelum kita bahas, selanjutnya kita akan bahas dulu apa sih gunanya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu gunanya untuk menunjukkan bahwa penelitian kita dengan penelitian terdahulu itu berbeda, mempunyai sisi beda, walaupun sama judulnya ataupun sama-sama menggunakan animasi. Nah, penelitian itu berbeda dengan testimun, yang mana testimun itu berada di dalam latar belakang masalah. Bagaimana cara bedanya? Ada 5 aspek di dalam penelitian terdahulu itu. Di dalam penelitian terdahulu itu ada 5 aspek. Yang pertama itu adalah nama peneliti. Siapa nama penelitinya? Kita harus jelaskan siapa nama penelitinya. Yang kedua itu judulnya. Apa sih judul penelitiannya? Yang ketiga itu tujuannya. Apa tujuan dari penelitiannya? Dan yang keempat itu adalah metode. Metode apa sih yang digunakannya? Dan yang kelima itu adalah hasil. Bagaimana hasilnya? Jadi dalam penelitian yang relevan yang terdahulu itu satu penelitian satu paragraf. Contohnya seperti si A menggunakan penelitian judulnya ini dan menggunakan metodenya seperti ini dan hasilnya begini, dan itu akan kita jelaskan dalam satu paragraf. Bisa juga yang relevan, bisa juga kita langsung menjelaskan bahwa penelitian kita itu sama penelitian si A itu berbeda. Contohnya seperti penelitian si A dan penelitian kita itu sama-sama menggunakan animasi. Bedanya si A itu menggunakan metode penelitian VTK, sedangkan kita itu menggunakan penelitian eksperimen. Jelaslah VTK sama eksperimen itu jelas bedanya. Jadi kita harus jelas bedanya, jelas pula samanya. Jangan kita meneliti yang sama semuanya, metodenya sama, judulnya sama, pokoknya sama. Itu namanya kita itu meniru atau memplagiat penelitian orang lain. Untuk apa meneliti sesuatu yang telah ada gitu? Akan tapi boleh meneliti sesuatu yang telah ada, asalkan kita menjelaskan perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian yang terdahulu itu. Boleh dilanjutkan. Kalau kita meneliti itu ibaratnya seperti membangun rumah. Jangan kita membayangkan kalau kita tuh membuat sebuah rumah, tapi kita dalam satu rumah itu kita bisa membuat gagang pintu aja, satu gagang pintu itu namanya